Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya. Hari ini tanggal 6 Mei 2021. Oke, teman-teman, saya akan melakukan analisa singkat untuk IHSG dan saham ya. Untuk hari ini, IHSG kemarin ditutup masih belum mampu ditutup di atas 6.000 teman-teman ya. Tutupnya kemarin di 5.975,911 atau menguat 12,091 poin atau 0,2%. Kalau kita lihat seperti ini teman-teman. Untuk support masih menggunakan di 5.890 untuk resistan. Resistan kemarin sebenarnya sudah dites ya. Resistannya masih di 5.987 atau boleh kita gunakan resistan di 6.000 gitu, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas beberapa saham yang candle-nya adalah bullish. Mungkin pembahasannya nggak begitu detail ya, karena udah pagi juga ini, seperti itu. Jadi sahamnya adalah yang berhasil saya cek ya. Saya cek tadi sahamnya itu adalah, sebentar ini saya cek dulu ya. Oke, teman-teman silakan dicatat atau di screenshot ya. Sahamnya yang ada sinyal bullishnya dari candlenya adalah TKIM, ya, TKIM, INKP, LPPF, DMMX, ALI, kemudian LSIP. Nah, ini kemudian ada XL. XL ini saya kasih notasi low karena kayaknya sinyalnya masih belum kuat. Elsa juga masih low ya. Kemudian BJTM juga masih low. IMJS dan Cevin juga masih low. Ini beberapa saham dari sebenarnya ada banyak keluaran scanner, tapi ini saya ambil saja yang ada candle bullishnya teman-teman ya. Dan saya akan membahas secara sekilas candle saham tersebut berdasarkan candle bullishnya ya. Oke teman-teman, saya akan ini ya mulai pembahasan. Saya tutup dulu, oke. Yang pertama adalah saham TKIM. TKIM. Oke, teman-teman, kita ke saham ya. Stok. Oke, TKIM. Oke, teman-teman, memang benar kalau TKIM ada muncul sinyal bullish dari ininya teman-teman, dari candlestick-nya seperti yang teman-teman lihat. Dari bagian bawah dari ininya, dari area konsolidasi ya, area konsolidasi di sini untuk TKIM tuh harganya istilahnya dari candle terakhir yang berada di support di bagian bawah dari area sideways-nya ada candle doji. Candle doji atau candle butuh kepastian seperti itu ya, butuh kepastian karena masih candle ragu-ragu, ada doji, butuh kepastian besoknya, dan kepastiannya dijawab dengan candle bullish hari ini. Bullishnya apakah dengan volume? Ya, bullishnya dengan volume teman-teman ya. Bullishnya dengan volume yang cukup besar dari rata-rata volume hari-hari sebelumnya ya, seperti itu. Jadi pertama adalah TKIM, kemudian adalah INKP. INKP juga sama, hari ini ada candle bullish yang lebih tinggi dari sekitar 10 candle sebelumnya. Walaupun untuk TKIM ini masih berada di range konsolidasinya, tetapi pergerakan awal ini sudah cukup menjadi bukti awal bahwa ini saham mulai ada pergerakan seperti itu ya. Oke, kemudian adalah WNTR teman-teman. WNTR sudah 2 hari bergerak. WNTR sudah 2 hari bergerak seperti ini. Ya, jadi dari base konsolidasinya di bawah itu sudah lari, harganya di atas MA3, MA5, sudah menembus MA20. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk resistan sebenarnya belum keluar dari sideways-nya. Sideways-nya itu di 22.500 ya. Belum lagi di atas ada MA20, MA200 di
23.500. Tapi ini udah merupakan awal gerak dari TKIM ini, udah 2 hari bergerak. Dari UNTR ini ya teman-teman, maksud saya. Kemudian adalah LPPF. Ya, LPPF setelah dia koreksi teman-teman, setelah dia koreksi dari puncaknya, terus dia koreksi ya sekitar 2 minggu hari bursa koreksi, mantul dari ini. Saya gunakan MA20 ya, MA20. Saya settingannya agak berubah teman-teman, ini karena OLT saya ini mengalami perubahan ya, setting saya baru install ulang, jadi saya masih belum bisa tarik data yang dulu seperti itu, data pattern yang dulu. Jadi sementara ini aja dulu. Kemudian setelah itu LPPF adalah DMMX. Ya, DMMX setelah kemarin naik, dan hari 2 hari yang lalu ada doji, walaupun naik tapi membentuk keraguan, tapi ternyata dijawab hari kemarin dengan candle bullish ya teman-teman. Candle bullish dengan volumenya. Oke teman-teman, ini saya bisa menarik datanya. Jadi kemarin seperti ini. Jadi volumenya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu volumenya udah oke, tapi kemarin masih di bawah MA volume ya. Untuk momentum oke, MACD oke. Jadi untuk DMMX sinyalnya masih sangat oke. Kemudian Astra Agrolestari udah 3 hari ini naik, diawali dengan candle hammer kemarin. Secara MACD bagus di atas 0. 2 hari ini terutama udah tinggi. Oke, kemudian untuk ini teman-teman, untuk momentumnya udah mengarah ke 0 walaupun belum ya. Kalau AL ini harganya semakin ke atas, maka MACD-nya bisa di atas 0 seperti ini. Kalau resistan, dia gunakan aja di MA 200 saja teman-teman, di 10.750. Oke teman-teman. Oke, itu adalah ALI. Kemudian LSIP ya teman-teman. LSIP juga secara momentum beranjak ke atas 0. Momentumnya di 50, bagus. Volumenya bagus di atas MA20, dan untuk MACD-nya di atas 0 dan cenderung naik, bagus ini. Secara harga juga teman-teman bisa lihat seperti ini. Itu di LSIP kita akan lihat dulu. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk LSIP. Jadi koreksi kemarin dia hanya sampai dari tren naik ini, koreksi hanya sampai 38 retracement. Ini udah tembus resistan di 23 retracement atau di 1345. Bagus ini karena sekarang ini untuk support di 1345, untuk resistan ada di high-nya atau di 1480. Itu LSIP. Kemudian XL ini tadi notasinya adalah masih low sinyalnya. Ya, ini memang ada pergerakan tapi masih low ya. Sekilas saja XL masih low. Kemudian Elsa juga ada tapi masih low ya. Kemudian BJTM ada masih low juga. Secara MA sih harganya udah di atas MA semuanya ya teman-teman. Cuman masih low, belum ada dorongan volume. Nah kan belum ada dorongan volume. Intinya kan di volumenya ada nggak seperti itu loh pada saat dia naik. Karena naiknya juga belum kencang seperti itu. BJTM. Kemudian IMJS teman-teman. IMJS ya, ini IMJS setelah dia naik terus turun 3 hari ya, mantul dari MA20. Jadi teman-teman yang menggunakan MA20, MA5 perpaduan itu penting sekali untuk dilihat, karena MA5 dan MA20 itu bisa memberi kita informasi kalau harganya overshoot terlalu jauh dari MA5, maka harus kembali. Kalau terlalu jauh dari 5 minimal ya dia akan sentuh dulu di 5 untuk konsolidasi sebentar seperti itu. Istilahnya dia menempel lah, harus menempel sesekali ke moving average-nya seperti itu. Moving average 5 maupun moving average 20. Kalau kita lihat di IMJS ini dia ada berapa kali ya menempel di moving average nih. Kalau teman-teman lihat nih di sini, ini kan menempel nih, terus di sini juga terus seperti itu.
Dan kemarin harganya tertahan di MA 20 dan mantul dari MA 20 ya teman-teman. Mantul dari moving average 20-nya di sini. Itu IMJS. Nah, kemudian juga yang muncul adalah Cevin. Nah, Cevin seperti ini teman-teman. Dia belum begitu kuat sih sepertinya. Belum begitu kuat. Jadi Cevin ini naik kemarin, naik cepat sekali. Kemudian koreksi ke retracement 23, 38, 50, 61. Nah, ini untuk Cevin ini koreksinya tertahan di retracement 61. Nah, biasanya sih kalau tertahan di retracement 61 apabila mantul dari situ, maka targetnya minimal teman-teman jualannya di sini. Dan ini juga sebelumnya juga di sini juga udah disentuh ya di retracement 38. Ini jadi satu hafalannya orang-orang Fibonacci bahwa kalau tren naik kemudian koreksi sampai 61, di sini teman-teman lihat di sini koreksi pertama sampai 61, mantulnya juga sampai ke 38. Turun lagi 50 tembus ke 61, mantulnya lagi ke 38. Jadi seperti itu polanya ya. Nah, seperti ini. Ya, itu memang satu hal yang kita hafalin dari Fibonacci. Fibonacci ketika koreksinya sampai 61, maka pantulannya adalah di retracement 68, seperti itu. Itu adalah sebagian dari saham yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman, tidak banyak karena tadi malam problem di OLT-nya saya nggak bisa bikin video ya, video di bahasan saham. Kalau teman-teman mau melihat secara lengkap screener saya, itu saya bahas di halaman traktir page saya. Teman-teman bisa melihat di sana ya. Jadi teman-teman bisa melihat di halaman traktir page saya kalau mau melihat lebih banyak saham-saham scanner yang saya bahas di scanner ini. Semuanya saya bahas di sana, dari mulai Golden Cross MA 3 dan 5, kemudian MA 520 seperti itu. Kemudian yang break RSI, kemudian break MACD seperti itu. Dan untuk candle-candle bullish juga saya bahas di sini ya, candle bullish ataupun hammer candle seperti itu, semuanya ada prospek ya teman-teman, tinggal teman-teman mau pilih, mau analisa masing-masing seperti itu. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment, sekilas memberikan bahasan beberapa saham yang sinyal bullish hari ini.